Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas soal arus bolak-balik ya. Nah, ini soalnya suatu tegangan arus bolak-balik nilainya berubah dari 0 sampai dengan maksimumnya 10 volt. Berapa harga tegangan pada saat sudut fasenya 0 derajat, 30, 45 derajat, 60 dan 90 derajat. Nah, ini ya. Jadi di sini diketahui adalah tegangannya 0 volt ya. Nah, ini 0 volt yang ini. Terus tegangan maksimumnya sebesar itu 10 volt ya. Nah, ini tegangan maksimumnya 10 volt. Nah, itu. Nah, di sini ditanyakan tegangan pertama ini ya, pada sudut fasenya itu yang pertama itu sebesar 0 derajat. Nah, tegangannya berapa ya? Nah, ini tegangan ini untuk arus bolak-balik nilainya selalu berubah-ubah karena arus bolak-balik itu kalau digambarkan atau dihasilkan oleh osiloskop seperti grafik sinuswida ya. Nah, ini dan seterusnya. Nah, ini merupakan harga tegangan, ini tegangan maksimum, ini juga sama tegangan maksimum. Nah, ini tegangannya berubah-ubah. Nah, ini berubah-ubah ya. Nah, sekarang lihat sudut fasenya 0, tegangannya berapa? Nah, ini tegangannya untuk yang pertama ini ya, tegangan itu tergantung kepada tegangan maksimum dan juga sin ya, sin daripada sudut fase itu sendiri. Nah, itu ya. Nah, ini sudut fasenya 0, maka tegangannya ini berapa? Tegangan maksimum ini kan di sini 10 volt. Sin daripada 0 derajat. Sudut fasenya 0 ini ya. 0. Jadi nanti P1 10 sin 0 itu adalah 0 ya. Sin 0 adalah 0. Maka tegangannya itu ketika sudut fasenya 0 itu sebesar 0 volt ya. Ini 0 volt. Nah, ini untuk tegangan yang harganya sudut fasenya 0, maka tegangannya akan 0. Coba kita lihat yang sudut fasenya yang kedua ini. Yang kedua sudut fasenya sebesar 30 derajat. Nah, ini tegangannya berapa gitu ya? Tegangannya ini berapa? Nah, ini maka tegangannya itu rumusnya seperti biasa, pi sin daripada sudut fase itu sendiri. Nah, ini pi nya kan 10, sin sudut fasenya 30 derajat. Maka di sini 10 sin 30 kan setengah. Maka di sini tegangannya itu ketika sudut fasenya 30 sebesar 10 kali setengah adalah 5 volt. 5 volt ini harga tegangan ketika sudut fasenya sebesar 30 derajat. Nah, itu ya. Nah, sekarang ini tegangannya berapa? Nah, ini nomor 3. Ketika sudut fasenya sebesar 45 derajat. 45 derajat. Maka rumusnya tetap ini pi sama dengan pi sin daripada sudut itu sendiri. Pi nya adalah selalu tetap 10 sin 45 derajat ya. Maka di sini 10 sin 45 adalah setengah akar 2 gitu. Nah, ini nanti 10 kali 5 10 kali setengah 5 ya. Jadi itu akar 2. Nah, itu ya. Jadi ini 10 kali setengah akar 2 ini sama dengan 10 kali 1 10 per 2 akar 2. Maka 10 bagi 2 adalah 5 akar 2. Nah, ini 5 akar 2 ya. Nah, itu ya. Nah, itu. Terus kalaupun mau diuraikan akar 2 itu berapa ya? Akar 2 ini berapa? Ya, ini 1,4 harganya. Kenapa 1,4 ya? Kenapa 1,4 ya? Nah, ini karena 1,4 pangkat 2 hasilnya adalah 2. Nah, itu. Jadi kenapa 2 ya? Karena 1,4 kali 1,4 itu hasilnya 1,96. Jadi kalau dibulatkan 2, maka akar 2 itu hasilnya 1,4. Nah, di sini kita lanjutkan 5 akar 2-nya 1,4 ya. 5 kali 1,4 hasilnya akan 7. Nah, jadi ini tegangan sebesar 7 volt ketika sudut fasenya sebesar 45 derajat. Nah, itu ya. Nah, kita lanjutkan ke ini.
tegangannya berapa ya. Nah ini berapa ketika sudut fasenya yang harganya sebesar berapa? Sebesar 60 derajat. 60 derajat. Maka pi-nya adalah pi mak. Nah ini sin daripada sudut fase itu sendiri. Pi-nya pi maknya selalu tetap 10 sin 60 derajat. Maka di sini 10 sin 60 itu adalah setengah akar 3. Nah ini 10 kali setengah 5 akar 3. Nah ini kalau akar 3 ini berapa? Ya nanti 1,7. Kenapa 1,7? Karena 1,7 pangkat 2 itu adalah mendekati 3. Nah dia. Nah di sini 5 kali akar 3 1,7. Maka di sini 5 kali 1,7 sama dengan 8,5 volt. Nah itu ya. Nah sekarang tegangannya berapa gitu kan ya? Ketika sudut fasenya sebesar 90 derajat. Nah, itu 90 derajat. Maka tegangannya itu sebesar, rumusnya tetap Pi mak kali sin daripada sudut fase itu sendiri. Pi maknya itu harganya tetap yang di dalam soal sebesar 10 kali sin ya. Nah, sin daripada 90 derajat. Sin 90 itu ada harganya 1. Di sini adalah 10 ya. Ini maka 10 kali 1 hasilnya kan 10 volt. Nah ini ya. Jadi harganya tegangan itu berubah-ubah mulai dari 0 ketika sudut fasenya 0, tegangannya 5 volt ketika sudut fasenya 30. Nah ini ada juga yang 7 volt ketika sudut fasenya 45 derajat, dan ada juga yang tegangannya 8,5 ketika sudut fasenya 60 dan 10 volt. Nah ini ketika sudut fasenya adalah 90. Jadi tegangannya itu berubah-ubah mulai dari 0, 5, 7, 8,5 sampai 10. Nah nanti itu yang kita melanjutkan ke nomor 2 ya. Dari sini suatu sumber arus bolak-balik dihubungkan dengan hambatan 20 ohm ya, hambatannya 20 ohm. Berapakah arus bolak-baliknya jika GGL maksimumnya, nah ini GGL maksimumnya sumber sebesar 15 volt. Nah coba lihat di sini diketahui ya, hambatannya R-nya. Nah R-nya ini sebesar 20 ohm ya, 20 ohm. Nah terus ditanyakan kan, terus ini GGL ya, GGL-nya. Nah ini GGL-nya sebesar ini 15 volt. Jadi bisa ini huruf E, bisa juga begini di GGL ya. Nah 15 volt. Di sini adalah GGL maksimum, EMAK atau PIMAK. Nah ini sebesar 15 volt. Nah di sini berapa arusnya? Nah di sini ditanyakan berapa arus bolak-baliknya. Jadi di sini ditanyakan adalah IMAK-nya, arusnya berapa ya. Nah ini. Jadi di sini R ini adalah hambatan ya. Dan jadi R ini singkatan dari resistor, bahasa Inggris, bahasa Indonesia adalah hambatan ya. Nah ini satuannya bisa ditulisnya ohm begini atau juga pakai simbol omega. Nah itu ya. Nah ini simbol GGL itu ini huruf E. Nah ini GGL itu artinya gaya gerak listrik. Bisa juga simbol E atau juga ini V ya. Nah ini itu. Jadi kalau di dalam arus bolak-balik itu tegangannya tegangan maksimum ya. Nah ini diketahuinya. Nah kalau ditanyakan diketahuinya tegangan maksimum, maka tanyakan IMAK-nya berapa gitu ya. Nah itu. Nah ini udah. Nah kita sini. Nah ini kalau soal ini kalau ini berupa kalimat, kalau berupa gambarnya gini, ini hambatan ya. Nah ini hambatan R sebesar 20 ohm ya. Nah, ini kabel ya, kabel. Nah, nanti kabel dihubungkan dengan ini simbol daripada arus tegangan bolak-balik itu begini ya. Nah di sini berapakah arus maksimumnya? Maka nanti menjawabnya ini sebesar PIMAK. PIMAK sebesar IMAK kali R. Nah gitu ya. Jadi ini mirip dengan rumus hukum Ohm ya, arus searah.
Kalau arus bolak-balik mah ada IMAX, ada maksimumnya ya. Nah, kalau arus arah mah hanya begini saja, pi sama dengan I kali R saja, begitu. Karena di sini mah arus arah mah ya arusnya rata. Kalau ini kan ada yang maksimum, ada yang minimum gitu kan. Jadi, nah itu. Nah, nanti ini. Nah, di sini IMAX-nya kan 15 volt ya. 15 volt, I-nya ditanyakan berapa. Nah, R-nya adalah sebesar 20 ohm ya. Nah, 20 ohm. Nah, ini IMAX-nya berapa? Jadi nanti angka 20 ini kalau pindah jadi sebagai pembagi ya. Kenapa jadi pembagi? Karena 20 dengan IMAX-nya di sini hubungannya kali, kalau pindah jadinya pembagi. Nah, ini 15 ya. Jadi IMAX sebesar berapa? Yaitu 15 bagi 20. Berapa hasilnya IMAX-nya itu? Yaitu sebesar ini. Nah, itu. Jadi kan kalau 15 dibagi 2 sebesar berapa? Coba. 7,5 kan? Nah, kalau 15 dibagi 20, nah ini sama 75, tapi di sini 0,75. Jadi di sini IMAX-nya adalah 0,75 ampere. Nah, ini jawaban untuk nomor 2. Nah, kita lanjutkan nanti ke nomor 3. Sekarang nomor 3 ya. Ini nomor 3. Suatu arus bolak-balik memberikan tegangan 20 volt. Ya, ini kita tulis diketahui ya. Diketahuinya adalah tegangan sebesar 20 volt ya. 20 volt. Tegangan ini diukur dengan voltmeter. Nah, ini diukurnya pakai voltmeter. Maka di sini kalau voltmeter AC itu merupakan tegangannya tegangan efektif. Nah, ini tegangan efektif. Nah, di sini kita harus tahu dulu arus ya, arus bolak-balik, bolak-balik I ya, atau tegangan, tegangan bolak-balik ini ya, bisa diukur oleh dua alat, yaitu menggunakan voltmeter AC, ada juga menggunakan osiloskop ya. Osiloskop. Nah, ini. Kalau voltmeter AC itu ya seperti begini. Nah, ini ada alatnya. Nah, gini. Nah, ini ya. Nah, nanti ini namanya voltmeter AC ya. Bapak pernah bawa. Kalau osiloskop itu yang seperti TV ya. Nah, TV kecil ya. Ini osiloskop. Nah, ini. Ini seperti TV, ada layarnya, ada monitornya. Nah, ini seperti buku streaming ya, di background monitornya nanti dia gambar arus bolak-balik itu begini. Nah, ya, turun naik. Nah, ini arus bolak-balik diukur oleh osiloskop. Nah, ini kalau arus atau tegangan bolak-balik diukur oleh voltmeter, ini harganya merupakan tegangannya tegangan efektif. Nah, ya. Kalau arusnya ya arus efektif juga. Nah, arus efektif juga ya. Kalau diukurnya oleh osiloskop ya tegangannya tegangan maksimum, tegangan maksimum. Tapi kalau arusnya ya arus maksimum. Nah, arus maksimum itu ya. Nah, ini hubungan voltmeter AC dengan osiloskop. Ini alat yang mengukur tegangan atau arus bolak-balik. Nah, gimana ini konversinya? Konversinya begini. Jadi P maksimum ini sama aja dengan ini ya. Akar 2. Akar 2 dari harga P efektif. Nah, itu ya. Jadi P maksimum itu hubungan dengan P efektif itu dikalikan akar 2. Kalau I maksimumnya yaitu akar 2 dikalikan dengan harga I efektifnya. Nah, ini I efektif begitu ya. Ini hubungan antara I maksimum dengan I efektif. Ini P maksimum dengan P efektif. Gimana kalau nanyakan P efektifnya? Ya tinggal dibalikan saja. Jadi ini kan akar kali ya dengan P efektif. Maka kalau pindah jadinya bagi. Nah, itu jadi P mak dibagi oleh akar 2. Kalau efektifnya sama juga begitu. Ini matematika juga ya. Maka nanti akar 2 sebagai di sini, ininya P I efektif ya gitu, I efektif. Nah, itu gitu ya. Ini. Nah, sekarang kita lihat ke sini lagi, kembali ke sini. Nah, ini P efektifnya kan 20 volt ya. Di sini kan ditanyakan tegangan, harga maksimum tegangan. Nah, jadi ditanyakan adalah itu
Pi max-nya berapa? Nah, Pi max-nya berapa? Yang digunakan pakai rumus seperti ini kan? Nah, rumus ini yaitu Pi maksimum itu adalah harganya akar 2 daripada Pi efektifnya ya. Nah, itu. Maka di sini akar 2 P efektifnya sebesar ini 20 volt. 20 volt. Jadi hasilnya adalah 20 akar 2 volt. Nah, ini. Jadi ini harga Pi maksimum ya. Pi efektifnya ini 20 volt, Pi maksimumnya adalah 20 akar 2. Tapi kalau kamu mau dilanjutkan ya ini 20 akar 2 nya itu sebesar 1,4 ya. Jadi nanti 20 kali 1,4 itu adalah hasilnya 28 kol ya. Nah ini soal nomor 3 ya. Nanti kita lanjutkan ke soal nomor 4. Ya, kita lihat soal nomor 4. Di sini ada suatu ampere meter AC ya, membaca 10 ampere. Nah, itu dan tulis di sini ampere meter kan harga I ya. I-nya adalah I efektif, I efektif. Harganya adalah 10 ampere. Nah, ini. Terus ini adalah harga tegangan efektif sebesar di sini adalah 100 volt ya, 100 volt. Nah, ini ya. Jadi harganya I-nya I efektif dan tegangan efektif. Nah, ini kalau dirangkaikan gambarnya begini. Hambatan dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik, itu simbol arus bolak-baliknya. Nah, ini kalau hambatan dihubungkan dengan arus bolak-balik, maka nanti kita akan dapat harga I-nya I efektif dan tegangannya tegangan efektif karena diukur oleh voltmeter atau ampere meter ya. Nah, itu. Sekarang kita lihat pertanyaannya, ada pertanyaan A dan pertanyaan B ya. Nah, ini ditanyakan. Pertanyaan A itu adalah berapa I maksimumnya. Nah, I maksimumnya ini berapa? Nah, dan terus juga ada 2 pertanyaan. Selain I maksimum juga adalah berapa tegangan ya, tegangan maksimumnya. Nah, tegangan maksimumnya ini berapa? Nah, ini nanti untuk menjawab I maksimum ada rumusnya seperti di soal nomor 3 ya. Nah, ini I maksimum itu rumusnya adalah akar 2 kali I efektifnya. Nah, itu ya. Akar 2 I efektifnya kan sudah ada di dalam soal, diketahui sebesar 10. Nah, itu 10. Maka nanti 10 akar 2. Nah, itu ya. Nah, ini nanti 10 akar 2 itu harganya adalah 1,4 akar 2-nya. Terus 10 kali 1,4 hasilnya adalah 14, yaitu 14 volt. Jadi nah, itu harga I maksimumnya sebesar 14 volt. I efektifnya adalah sebesar 10 volt. Nah, 10 ampere ya, maaf. Nah, itu 14 ampere. Nah, sekarang kita bahas tegangan maksimumnya berapa. Ya, itu ya. Tegangan maksimumnya rumusnya akar 2 kali tegangan efektif. Nah, tegangan efektif itu nanti akar 2 tegangan efektifnya sudah ada dalam soal, yaitu sebesar 100. Nah, itu 100. Nah, itu ya, 100. Jadi nanti 100 kali akar 2, yaitu 100 akar 2-nya harganya 1,4. Nanti jadi hasilnya 140 volt. 1,4 dikali 100 jadi 140. Nah, ini sudah. Kita sekarang menjawab yang B, yaitu ditanyakan I rata-ratanya berapa ya, dan tegangan rata-ratanya berapa ya. Nah, itu ya, tegangan rata-rata, ini I rata-ratanya berapa. Nah, nanti untuk menjawab I rata-ratanya rumusnya adalah 2 kali I maksimum dibagi oleh Pi. Nah, nanti untuk tegangan rata-ratanya, Pi rata-ratanya rumusnya adalah 2 kali Pi maksimum atau tegangan maksimum dibagi oleh Pi. Nah, itu ya. Di mana Pi ini harganya
pelajaran matematika di lingkaran, yaitu 22/7 atau 3,14. Nah, itu harga pi ya. Sudah dibahas di pelajaran matematika. Nah, jadi nanti di sini 2 kali I maksimum. Ya, sudah dikerjakan di soal A, yaitu I maksimumnya sebesar 14. Dibagi pi-nya 3,14. Jadi nanti 2 kali 14 28 dibagi 3,14. Nanti harganya berapa? Tinggal pakai kalkulator ya, berapa 28 dibagi 3,14. Nah, sekarang ini tegangan rata-ratanya. Nah, tegangan rata-ratanya itu 2 kali tegangan maksimum. Nah, dibagi pi-nya segitu ya, 3,14. 2 kali 140 nanti 280 dibagi 3,14. Nanti berapa? Nanti tinggal kamu itu aja. Pakai kalkulator ya. Nah, itu. Itu. Nah, ini kita sudah bahas soal nomor 1, 2, 3 dan 4. Nanti untuk selanjutnya kita akan membahas di latihan soal arus bolak-balik di pertemuan yang kedua. Ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.